Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sistem reproduksi pada manusia, yaitu tentang fertilisasi atau pembuahan. Fertilisasi itu tempatnya di oviduk atau tuba falopi, atau bahasa Indonesianya saluran telur. Pada proses ini terjadi peleburan antara sperma dengan ovum, membentuk zigot. Pada saat fertilisasi, akrosom pada sperma itu akan melepas enzim hidrolitik yang menembus corona radiata dan zona pellucida dari ovum. Selanjutnya, ada proses gestasi atau kehamilan. Pada proses gestasi atau kehamilan ini merupakan proses perkembangan embrio menjadi janin. Tempat gestasi itu di uterus atau rahim. Urutan dari pembentukan embrio menjadi janin, pertama ada zigot, kemudian morula, blastula, gastrula, diferensiasi, dan organogenesis. Sekarang kita lihat struktur yang ada pada janin. Pertama ada korion, yaitu membran terluar yang melindungi janin. Kemudian di bawahnya ada amnion. Di amnion ini berisi cairan amnion atau air ketuban. Fungsinya untuk melindungi janin dari guncangan. Yang ketiga ada allantois atau tali pusar yang berfungsi sebagai penghubung janin dengan plasenta. Selanjutnya, pada sistem reproduksi akan ada proses partus atau persalinan. Hormon yang berperan dalam persalinan ini, yang pertama ada relaksin, kemudian ada hormon estrogen, selanjutnya ada oksitosin, kemudian ada prostaglandin, kemudian ada CRH atau corticotropin releasing hormone. Tahap pada persalinan yang pertama, dilatasi serviks atau dikenal dengan istilah pembukaan. Kedua, keluarnya bayi, dan ketiga, keluarnya plasenta. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana terjadinya proses bayi kembar. Bayi kembar ini ada dua jenis. Satu, kembar fraternal atau dizigotik, atau kita kenal dengan kembar non-identik. Ini merupakan zigot berasal dari dua sel telur dan dari dua sperma yang berbeda. Biasanya bersifat genetik, artinya menurun dari keturunan sebelumnya. Yang kedua ada kembar identik atau monozigotik. Ini bayi yang berasal dari satu zigot, kemudian membelah menjadi dua atau lebih embrio. Zigot ini biasanya berasal dari satu sperma dan satu ovum yang sama. Proses selanjutnya yaitu ada laktasi atau menyusui. Dalam menyusui ini terdapat beberapa manfaat ASI atau air susu ibu. Manfaat yang pertama, ASI itu mudah dicerna oleh bayi. Kemudian yang kedua, ASI mengandung kolostrum yang berfungsi sebagai imunitas atau daya tahan tubuh untuk bayi. Kemudian ketiga, ASI bermanfaat untuk meningkatkan kecerdasan bayi. Sekarang kita lihat metode kontrasepsi atau metode pencegahan kehamilan. Yang pertama ada kontrasepsi secara alami, yaitu sistem kalender, di mana tidak melakukan hubungan seks di masa subur. Masa subur seseorang itu biasanya terjadi pada hari pertengahan dari siklus menstruasi. Misalnya kalau siklus menstruasinya 28 hari, maka masa suburnya lebih kurang di hari ke-14. 2 hari sebelum hari ke-14 dan 2 hari setelah hari ke-14. Yang kedua ada coitus interruptus, yaitu pengeluaran sperma di luar vagina. Kemudian kontrasepsi yang ketiga ada kimiawi, ini menggunakan zat-zat kimia, bisa berupa jeli, busa, krim, pembunuh sperma. Kemudian ada kontrasepsi mekanis, misalnya ada kondom untuk pria maupun kondom untuk wanita. Kontrasepsi yang kelima yaitu ada sterilisasi. Sterilisasi ini ada dua jenis, ada vasektomi
Ini adalah proses pemotongan vas deferens yang dilakukan pada pria. Kemudian ada tubektomi, yaitu pemotongan oviduk atau tuba falopi pada wanita. Kontrasepsi yang keenam, mencegah ovulasi atau lepasnya ovum. Yang pertama, untuk mencegah ovulasi ini menggunakan pil KB. Kemudian yang kedua ada implan atau susuk. Yang ketiga ada suntikan atau suntik KB. Dan yang terakhir ada IUD. IUD ini sebagai penghambat implantasi. IUD itu biasanya ditanam di bagian rahim.